Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Suherman dengan NIM 41122223, mahasiswa program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil kerja praktek dengan judul Implementasi Sistem Manajemen Transportasi Kantor berbasis web untuk meningkatkan efisiensi operasional yang dilaksanakan di PT Pertamina Rosneft. Yang melatar belakangi saya membuat web ini adalah proses permintaan transaksi internal di PT Pertamina Rosneft itu masih dilakukan secara manual via WhatsApp dan via telepon dan pencatatan terpisah. Kondisi ini menimbulkan masalah seperti keterlambatan persetujuan, kesulitan memantau status permintaan, dan tidak adanya basis dan historis yang terdokumentasi dengan baik. Karena itu dibutuhkan sistem informasi pengelolaan transportasi kantor berbasis web yang mampu mengintegrasikan pengajuan persetujuan penjadwalan hingga pelaporan lengkap dengan dashboard dan notifikasi otomatis sehingga proses kerja menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diaudit. Tujuan kerja praktek ini adalah membangun aplikasi web dan mengelola siklus pengajuan, persetujuan, penjadwalan, dan pemantauan permintaan transportasi secara terintegrasi dan terdokumentasi. Sistem menerapkan Role-Based Access Control atau RBAC dengan 3 aktor yaitu user, dispatcher, super admin, menyediakan dashboard, status permintaan, serta informasi driver availability, dan dilengkapi dengan notifikasi otomatis agar perubahan status dapat segera diketahui oleh pihak terkait. Selain memenuhi kebutuhan operasional, sistem juga disusun agar mudah dipelihara dan siap dikembangkan ke fitur lanjutan seperti ekspor laporan PDF dan Excel. Manfaat selama saya kerja praktek itu untuk perusahaan, sistem ini diharapkan meningkatkan efisiensi operasional karena alur kerja menjadi lebih cepat, rapi, dan mudah ditelusuri. Untuk dari sisi mahasiswanya, saya sendiri kerja praktek ini memberikan pengalaman langsung dan dalam analisa kebutuhan perancangan implementasi, pengujian, dan dokumentasi sistem berbasis Laravel dengan database MySQL, dengan template dashboard Alignment Q4, serta RBAC, Role Based Access Control. Pengalaman ini mengasah kemampuan teknis sekaligus soft skill seperti komunikasi dengan stakeholder, manajemen waktu, dan kerja profesional di lingkungan industri. Sejak 2016, Pertamina dan Rosneft membentuk perusahaan joint venture untuk mengembangkan kilang Gerer Tuban. Pada 2019, lokasi seluas 840 hektar di Jenuh Tuban resmi ditetapkan dan proyek ini masuk sebagai proyek strategis nasional. Proses desain teknis berjalan dari BED hingga FED dan selesai pada 2022. Pertamina Rosneft mempunyai visi menjadi perusahaan pengelolaan minyak dan petrokimia integritas kelas dunia dan mempunyai misi mengembangkan dan mengoperasikan GRR Tuban dengan teknologi modern yang andal, aman, efisien, ramah lingkungan, serta memberi nilai tambah bagi kedua pihak dan manfaat bagi masyarakat. Di sini saya melakukan user requirement. Lalu di sini ada struktur organisasi PT Pertamina Rosneft Pengelola dan Petrokimia. Struktur organisasi perusahaan dipimpin oleh Bapak Rajaldi Gustinus sebagai Presiden Direktur yang bertanggung jawab atas seluruh kebijakan dan kegiatan operasional perusahaan. Dan di bawahnya terdapat sekretaris dan berperan mendukung kegiatan administrasi, serta Senior Manager Human Capital Ibu Lini Agustin yang mengelola bidang sumber daya manusia dan layanan pendukung. Kegiatan kerja praktek dilaksanakan pada bagian Housing dan Transportation Service Analyst yang berfokus pada pengelolaan fasilitas kantor, transportasi karyawan, serta koordinasi layanan pendukung operasional perusahaan. Di sini ada flowchart proses bisnis yang berjalan saat ini. Semua pengajuan permintaan itu masih melalui via chat atau telepon atau bisa disebut secara manual.
dan menerimanya pun secara manual, mengecek ketersediaan driver secara manual, koordinasi penugasan ke driver masih manual, konfirmasi jadwal ke user manual, pelaksanaan perjalanan, pencatatan hasil masih manual. Lalu di sini ada use case diagram proses bisnis yang diusulkan ke user, sistem permintaan transportasi, ada calon request itu bisa mengajukan permintaan, membatalkan dan melihat, dan calon request pun bisa melakukan login. Dan di sini ada aktor dispatcher bisa mereview sebagai approval, yang menjadwalkan driver, yang mengubah status, dan bisa melihat dashboard. Dispatcher pun bisa melakukan login. Dan di sini ada juga aktor, ada super admin. Super admin itu bertugas untuk mengelola data master, driver, dan kelola akun dan peran RBAC. Dan super admin pun bisa melakukan login. Di sini saya akan menampilkan fitur login user. Pertama, user login menggunakan akun user. Setelah berhasil masuk, user melihat tampilan dashboard. Di dashboard, user bisa memilih menu driver request, lalu mengisi form permintaan driver sesuai kebutuhan. Setelah semua data terisi, user menekan tombol save change. Sistem menyampaikan permintaan dan user kembali ke dashboard dengan status request masih pending, menunggu proses approval dari dispatcher. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur login untuk dispatcher. Berikutnya, dispatcher login menggunakan akun dispatcher. Di dashboard, dispatcher melihat notifikasi adanya permintaan driver baru di user. Dispatcher mengunggah menu driver request, lalu mengecek detail permintaan. Dispatcher mengisi data penugasan, melakukan approval, dan menjadwalkan driver. Setelah menekan save change, status permintaan di dashboard berubah menjadi approve, dan dispatcher dapat menggunakan fitur print report untuk mencetak laporan permintaan driver. Selanjutnya, fitur login untuk super admin. Admin login menggunakan akun admin. Di dashboard admin, admin mengelola pengaturan role based access control atau RBAC, seperti mengubah hak akses dan peran untuk user maupun dispatcher sesuai kebutuhan operasional sistem. Ini kan saya membuatkan web request driver ini untuk mempermudah manajemen pengaturan driver yang dilakukan mungkin nanti, kayak sistem permintaan dan sistem approvalnya nanti dilakukan oleh dispatcher, mungkin sebagai dispatcher. Nah, web ini sebenarnya itu dibuat hanya untuk user bisa request, dan nanti requestan itu masuk ke dashboardnya dispatcher masuk sendiri nanti yang bisa approve gitu. Nah, di sini ini saya udah pernah coba untuk masukkan. Sini ada user, ada Faidi, ada Nugraha, ada Tombek. Nah, ini Mas Mungkin sebagai dispatcher. Dan ada admin. Admin ini jadi yang bisa input driver, input user itu admin, Mas. Jadi juga dispatcher sama ini nanti kalau umpamanya mau menambahkan itu nanti admin yang menambahkan, Mas. Sini saya akan demo untuk di user dulu, user request. Nah, ini tampilan dashboard utama user, Mas. Di sini ada profile, ada driver request. Nah ini driver ini datanya kelihatan. Ini ada Pak Zainal, ada Pak Herudin. Nah, ini saya pakai data dummy yang masih bukan yang asli. Karena kalau saya cantumkan yang asli harus ada izin dulu. Di sini user bisa melakukan request, Mas. Nah, kemarin kan Mas Dimas minta untuk profil tidak ditampilkan di dashboard ya, Mas. Minta Mas Dimas ditampilkan di fitur tersendiri. Nah, ini di sini nanti kalau user mau edit di sini, Mas, umpamanya mau mengganti password, email gitu di sini, nomor telepon. Nah, lalu di sini ada user bisa melakukan request.
Nah, kenapa kemarin Mas Nuki minta untuk menampilkan driver siapa aja yang available dan unavailable kan Mas Nuki. Nah, di sini tidak saya buatkan karena alasan saya tidak membuatkan itu Mas Nuki, nanti ketika user itu tahu yang driver available dan unavailable itu akan by WhatsApp lagi Mas. Jadi sudah tahu oh ini yang unavailable dan oh Pak Herudin available, wah saya nggak mau pakai sistem, saya ini aja sendiri gitu Mas. Yang saya khawatirkan seperti itu semua. Tapi nanti kalau semuanya kedepannya pengembangan web ini akan dilanjut kembali, dan nanti saya akan buatkan itu Mas unavailable kalau mungkin untuk minta tetap dibuatkan. Nah di sini user bisa melakukan input untuk request-nya, semuanya saya ketik dinas, keperluannya dinas Bogor, ini alamatnya Bogor Barat. Di sini dispatcher bisa buat note Mas ke Mas Nuki nantinya untuk dispatcher apakah di drop atau ditunggu atau driver menginap gitu. Supaya di sini user minta di drop saja, driver akan kembali. Nah, di sini schedule beliau ini, si Faidul ini akan dinas mulai di hari Jumat. Nah, berangkatnya di jam, jadi setting berangkat jam 10. Nah, di sini kenapa enggak dari jam 10 sampai jam sekian gitu Mas? Itu karena nanti driver itu ketika sudah mau kembali, nanti driver masih tetap by manual ke Mas Nuki kalau driver sudah nyampe kantor Mas. Kayak mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.